Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membahas tentang aspek hukum cyber dan undang-undang ITE. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cyber? Cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Apa saja pasal-pasal multitafsir Undang-Undang ITE? 1. Pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa melanggar kesusilaan dinilai memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas. Pasal 28 ayat 2 berbunyi, memuat larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan. Dampak dari penerapan pasal ini yaitu pertama, kritik dan opini dari masyarakat akan menjadi terkekan karena takut apabila terjerat dengan pasal tersebut. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang tersandung kasus pencemaran nama baik dengan didasarkan dari Undang-Undang IT tersebut. Dan pasal 29 Undang-Undang IT berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Bagaimana solusi mengatasi dampak pasal multitafsir? Perbaikan Undang-Undang IT merupakan solusi utama yang dapat dilakukan karena penegakan hukum sangat bergantung pada kejelasan pengaturan. SafeNet meminta agar pasal-pasal multitafsir dihilangkan dari Undang-Undang IT. Alasannya, aturan seperti pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT terkait ujaran kebencian sudah diatur dalam pasal 156 KUHP, sehingga terjadi pengulangan aturan di Undang-Undang IT. Kemudian, pagayuban korban Undang-Undang IT juga mengajukan usul agar pasal 27 dan pasal 28 dihilangkan. Alasan yang diajukan sedikit berbeda. Menurut Paku IT, pasal itu sebaiknya dijadikan delik perdata supaya ada penyeimbangan hak pelapor dan terlapor. Apabila dicermati ketiga rumusan pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE memiliki satu kesempatan bahwa terdapat ketidakjelasan tolak ukur dari pelanggaran yang diatur. Misalnya terkait kesusilaan, kebencian, penghinaan, dan tindakan menakut-nakuti. Undang-Undang ITE hendaknya dilengkapi rumusan pasal dengan tolak ukur yang jelas sehingga tercipta kepastian hukum. Solusi lainnya adalah sebaiknya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE perlu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Si pembuat konten diundang untuk mengklarifikasi atau menyertakan data-data sehingga si pembuat konten berkesimpulan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini.
Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan.